Oke, shalom semuanya, shalom anak-anak dan di kelas 8. Ya, kita kembali lagi bersama saya Mr. Bagas di pembelajaran agama Kristen. Kelas 8. Ya, jadi kalian sudah menerima raport PTS dan kalian sudah melihat hasilnya. Dan sangat amat disayangkan kalau nilai agama dan PJOK-nya ya begitu apa adanya. Karena kenapa? Itu murni tanpa ditambah-tambahin, tanpa ada kayak semacam hasil yang dibuat-buat, enggak. Tapi emang itu dari hasil pengumpulan tugas kalian dan penilaian harian. Jadi meskipun kalian rajin ikut penilaian harian, tapi kalian enggak rajin ngumpulin tugas, ya sama aja bohong. Karena pada waktu briefing pun kita para guru sudah memberitahu bahwa nilai tugas itu sebanding dengan nilai PH seperti itu. Jadi kalau kalian nggak ngumpulin tugas, maka otomatis kalian sama aja nggak ikut PH. Jadi kalau kalian cuma PH doang, penilaian harian, tapi kalian nggak ngumpulin tugas, itu nilainya seperti itu. Padahal nilai agama loh gitu. Ya meskipun penguasaan pemahaman materi agama kalian, ya saya pun masih belum bisa memahami cukup, tapi dengan adanya kalian ditambah rajin ngerjain tugas kan itu bisa membantu. Tapi ya namanya kalian sudah malas gitu ya. Kalau kalian malas kerjain tugasnya, ya seperti itu hasilnya. Oke, langsung saja kita mulai di pembelajaran kita di halaman 35 bab 5. Oke, kalian sudah memasuki bab baru. Nah, sebelum kita lanjut, buat yang belum mandi dulu, buat yang belum makan dulu. Pokoknya kalian harus siap dulu gitu. Silakan pause dulu, gitu. Nah, kalau sudah siap, nanti play. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas karena kasih-Mu dan atas karena penyertaan-Mu. Tuhan, kami bisa ada hingga sampai saat ini. Kami mau belajar Tuhan Yesus agama Kristen. Tuhan, kiranya Engkau memberkati SMP dan di kelas 8 dalam pembelajaran materi agama Kristen ini. Tuhan Yesus, Engkau berikan hikmat-Mu, kepintaran, kecerdasan bagi anak-anak dan di Tuhan Yesus. Dan Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu dalam menyampaikan materi, urapi bibir, mulut, pikiran, dan juga hati dalam menyampaikan materi ini Tuhan Yesus. Tuntun kami dalam pembelajaran ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Ampunilah atas setiap kesalahan kami dan dosa-dosa kami Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus ya. Amin. Oke, langsung saja buka bukunya di halaman 35 di bab 5, yaitu Roh Kudus penopang hidup orang beriman. Nah, di sini ada bahan Alkitabnya sebagai dasar acuan bahwa Roh Kudus ini benar-benar adalah penopang kita gitu. Jadi setelah perjanjian lama dengan adanya Allah Bapa, perjanjian baru dengan adanya Tuhan Yesus, hingga Tuhan Yesus mati dan bangkit angkat ke surga, dan Tuhan Yesus mengirimkan gitu Roh Kudusnya itu untuk setiap kita, untuk menyertai kita hingga akhir zaman ini gitu. Jadi penyertaan Tuhan itu dibagi 3 gitu. Mengapa kita disebutnya Tritunggal Allah gitu, 3 dalam 1. Jadi 3 karya penyelamatan dengan 1 Tuhan Esa gitu. Makanya kenapa dibilang Tritunggal Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, karena 3 karya penyelamatan yang berbeda. Allah Bapa penyertaan umatnya pada saat perjanjian lama, Tuhan Yesus penyertaan umatnya hingga sampai karya kebangkitan itu langsung Tuhannya sendiri yang turun tangan hingga akhirnya Roh Kudus lah sampai sekarang ini seperti itu. Nah, masa yang paling singkat memang penyertaan pada saat masa Tuhan Yesus gitu. Tapi itulah contoh bukti bahwa Tuhan Yesus benar sayang kepada kita, seperti itu, sayang banget hingga akhirnya Dialah yang turun tangan sendiri gitu dalam membentukkan karya penyelamatannya itu. Coba kalau bayangkan kalau Tuhan Yesus sudah turun langsung, mungkin kita sampai saat ini masih hidup dalam perjanjian lama gitu. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, kita harus ke bait suci, kita harus menyembelih gitu, dan
keselamatan itu tidak untuk semua, dan keselamatan itu hanya untuk bangsa Yahudi dalam perjanjian lama gitu kan. Sedangkan pada perjanjian baru keselamatan untuk semua bangsa. Makanya di amanat agung, pergilah jadilah bangsa semua muridku dan baptislah mereka dalam nama Allah, Bapa dan Roh Kudus. Nah, seperti itu. Nah, kita langsung sambung di Yohanes 14 ayat 26 ini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Gitu. Jadi peran pentingnya Roh Kudus sebagai reminder kita, pengarah kita gitu. Jadi benar-benar nahkoda di kehidupan kita, dia yang mengarahkan. Pokoknya gini, kalau kalian ingin berbuat jahat terus tiba-tiba di dalam hati kalian ada bisikan, kalau nggak ada kekuatan yang memaksa, jangan gitu, itu nggak baik. Itu salah satu contoh Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, lanjut ya, ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, inilah. Nah, jadi kuasanya itu macam-macam, banyak kuasa yang dilakukan oleh Roh Kudus ini kepada kehidupan kita. Entah itu kuasa kita untuk memberitakan Injil, kuasa untuk bagaimana mengusir setan dan roh-roh jahat, kuasa untuk menyembuhkan, dan hal-hal lain yang banyak gitu. Itu kalau Roh Kudus ada di kehidupan kita, Roh Kudus ada di diri kita. Bagaimana kalau Roh Kudusnya nggak ada di diri kita? Ya nggak bisa seperti itu. Nah, 1 Korintus 13 ayat 1-13 ya, ini cukup panjang. Mari kita simak baik-baik. Ini ada di buku di halaman 35 gitu. Beginilah firman Tuhan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk berbuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna gitu. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun aku tidak ada faedahnya bagiku. Kayak ini, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan yang tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran gitu. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap gitu. Tetap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang saya sudah menjadi dewasa. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih gitu. Jadi begitu besarnya ayat ini. Jadi ada tiga pokok pembahasan di 1 Korintus 13 ayat 1-13 ini. Yang pertama itu di ayat yang awal sampai pertengahan itu membahas bagaimana pentingnya itu kasih gitu. Jadi kalau kita punya pengetahuan, kalau kita punya apapun, tapi kalau nggak ada kasih ya sama aja dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing gitu. Jadi begitu sangat amat pentingnya kasih gitu. Jadi nah terus yang di tengah-tengah itu menspesifikasikan apa sih kasih itu. Kasih itu ada apa aja? Ada kasih itu sabar, kasih itu berhati. Pokoknya kalau kalian kriteria kehidupan kalian ada di sini, berarti kalian sudah memiliki kasih gitu. Pokoknya kasih itu selalu membawa damai sejahtera dan dia tidak
melakukan arogansi, tidak pura-pura tidak apa kayak gitu. Dan yang terakhirnya kesimpulannya adalah bahwa nah ini kalau yang kanak-kanak ini maksudnya adalah sifat kedewasaan iman gitu. Jadi ya meskipun pada saat kanak-kanak ya imannya kanak-kanak nih gitu, tapi kalau kita udah dewasa, iman kita harus dewasa, jangan seperti imannya seperti anak-anak lagi gitu. Iman yang dewasa adalah iman yang tangguh gitu, iman yang benar-benar sudah mengaplikasikan kasih ini gitu. Kan kalau anak kecil kan wajar misalkan masih rebutan mainan, masih suka nangis, masih apa. Tapi kalau udah gede, kalau kita udah dewasa, nih yang namanya kita masih rebutan mainan, masih suka ngesingin sama orang tua itu tuh udah nggak lagi nih. Yang ada tuh harus ada kasih gitu. Jadi, nah yang paling terpentingnya adalah iman, pengharapan dan kasih. Tapi yang paling penting itu adalah kasih. Seperti jadi kasih itu adalah Allah, Allah itu adalah kasih gitu. Jadi kalau nggak ada kasih di dalam kehidupan, maka tidak ada Allah di dalam diri kalian. Seperti itu. Nah, di halaman 36 ini ada berdoa dan menyanyi. Kita sudah berdoa dan menyanyikan lagu. Nah, ini lagunya adalah lagu Taize, Datanglah Ya Roh Kudus. Lagunya berasal dari komunitas Taize yang ekumenis di Prancis dalam doa-doa di Taize. Lagu ini dinyanyikan berulang-ulang. Ketika menyanyikan lagu ini sebanyak 5 kali. 2 kali berturut-turut dalam bahasa Inggris, lalu 3 kali berturut-turut dalam bahasa Indonesia untuk mempersiapkan hati kita sebelum memasuki pada yang berhubung saya pun sudah mempelajarinya di YouTube dan ini agak sulit, maksudnya saya pun baru mendengar ya. Sorry. Nah ini, kita ganti lagunya. Nanti saya akan note liriknya di komentar. Kalian tinggal lihat nanti di kolom komentar lirik lagunya. Lagunya ini adalah Roh Kudus kau hadir di sini, Roh Kudus kau hadir di sini, gitu. Roh Kudus ku mengasihimu. Gitu. Oke, kita akan nyanyi bareng-bareng ya. Roh Kudus kau hadir di sini, Roh Kudus ku mengasihimu. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kita lagu dari awal. Roh Kudus kau hadir di sini, Roh Kudus ku mengasihimu. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ya, seperti itu lagunya. Dan tugas kalian adalah
Nah, ini ada pertanyaannya, siapakah Roh Kudus itu? Apa yang kamu ketahui tentang Roh Kudus? Coba tuliskan di bawah ini lalu didiskusikan dengan teman-teman. Ini kan kalau didiskusikan dengan teman sebangku nggak bisa kan? Yang didiskusikan dengan teman sebangkunya nggak usah. Besok apakah pengetahuan kalian tentang Roh Kudus itu sama atau berbeda? Mau saya jawab juga. Pokoknya pertanyaannya ini adalah siapakah Roh Kudus itu dan ketahui tentang apa yang kamu ketahui tentang Roh Kudus, cuma 2 aja. Boleh tulis di buku sini atau bisa di foto, boleh ditulis di buku tulis, pokoknya terserah bebas. 2 pertanyaan ini, siapakah Roh Kudus itu dan apa yang kamu ketahui tentang Roh Kudus itu. Nah, lanjut kita di bagian B, di bagian penjelasan singkat tentang Roh Kudus. Nah, di bagian B ini mungkin ada di antara kamu yang mengenal Roh Kudus lewat karunia-karunianya, misalnya karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk bernubuat, karunia berbahasa roh gitu, dan lain-lain. Kalau kamu berasal dari latar belakang gereja-gereja Pentakosta gitu, jadi yang maksudnya adalah gereja Pentakosta di Indonesia, gereja Pentakosta Pusat Surabaya, ada GBI, Betani dan lain-lain. Mungkin besar kamu sering mendengar penekanan pada karunia roh ini gitu. Mungkin yang di berlatar belakang gereja ini sering banget tuh disebut karunia Roh Kudus. Pokoknya tentang Roh Kudus itu sangat amat kental sekali di sini. Kadang-kadang ada orang-orang yang menuduh bahwa gereja-gereja yang tidak menekankan karunia ini berarti gereja-gereja itu tidak mempunyai Roh Kudus gitu. Jadi ada beberapa gereja Pentakosta yang menuding bahwa nggak semua, cuman ya beberapa bilang kalau gerejanya nggak mengajarkan tentang Roh Kudus berarti gerejanya itu sesat gitu. Padahal gitu, dalam 1 Korintus 13 Rasul Paulus menjelaskan bahwa ada yang lebih tinggi dan lebih penting dari semuanya itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih gitu. Ia mengatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemilincing. 1 Korintus 13 ayat 1. Dan demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi meskipun kalian punya karunia roh, tapi kalau kalian tidak ada iman, pengharapan, dan kasih, sama aja bohong gitu. Tapi yang paling penting itu adalah kasih. Jadi di 1 Korintus 13 ayat 13 nih, apabila karunia yang terbesar adalah kasih, maka kasih pun seharusnya menjadi ciri hal yang paling menonjol dalam kehidupan setiap gereja dan orang Kristen gitu. Jadi benar-benar kalau yang utama itu adalah kasih, pokoknya bahkan di luar agama sedang sonok pun teman-teman yang agama yang lain, mereka bilang bahwa Kristen itu sangat identik dengan yang ada namanya kasih, saling mengasihi gitu. Jadi mereka meskipun ada beberapa gereja dibakar, terus Tuhannya dihujat, terus Alkitabnya dibakar, mereka tidak pernah sekalipun melawan gitu. Makanya mengapa mereka sangat selalu sekali bahwa ajaran Kristiani itu mengutamakan kasih gitu. Jadi makanya sungguh sangat amat disayangkan kalau ada orang-orang yang sudah Kristen tapi dia tidak mengasihi dan dia orangnya arogansi kayak gitu, lawan kayak gitu. Nah, lanjut. Apakah di dalam keluarga dan gerejamu ada kasih, ada kesediaan untuk berkorban demi orang lain, ada kerendahan hati untuk menganggap yang lain lebih utama daripada yang lain sendiri? Filipi 2 ayat 3. Semua ini adalah tanda-tanda hadirnya pekerjaan Allah melalui Roh Kudus yang membentuk dan membangun kita masing-masing sehingga kita akan semakin bertumbuh ke arah Kristus. Jadi pokoknya kalau adanya kasih di dalam kehidupan keluarga, itu adalah bentuk karyanya Allah gitu, senantiasa menyertai kalian dimanapun kalian berada. Jadi meskipun saat ini kalian ada di tengah-tengah di antara orang-orang yang mengasihi kalian, keluarga kalian, teman-teman, itulah bentuk karya Allah menyertai kalian dengan kasih seperti itu. Pada pelajaran ini kita akan secara khusus membahas bagaimana peranan Roh Kudus dalam menopang hidup kita sebagai orang beriman, agar kita memperoleh kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan dan pencobaan. Jadi peran Roh Kudus ini nih, intinya peran Roh Kudus ini menopang hidup kita untuk bagaimana kita mendapatkan kekuatan untuk menghadapi tantangan dan pencobaan. Ini kalau ada tantangan, pencobaan hidup, dengan adanya Roh Kudus ini kita bisa menghadapinya gitu. Nah, lanjut bagian C. Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus nih. Roh Allah telah sejak lama bekerja di dalam kehidupan manusia.
Bahkan sebelum sesuatu dijadikan, roh itu sudah ada. Dalam Perjanjian 1 ayat 2 dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sebelum Tuhan Yesus menjalankan tugasnya, roh itu menampakkan dirinya pada peristiwa pembaptisan Yesus di sungai Yordan, Markus 1 ayat 10, dan memimpin Yesus kepada gurun untuk dicobai, Markus 1 ayat 12. Jadi maksudnya adalah Roh Kudus ini itu sudah dari Perjanjian Lama, bahkan hingga Perjanjian Baru itu sudah tertulis dalam firman Tuhan. Yang di dalam Perjanjian Lama itu adanya Roh Allah yang melayang-layang itu pada saat penciptaan bumi. Lalu di Perjanjian Baru Roh Kudus digambarkan seperti burung merpati. Terus habis itu roh yang memimpin Yesus ke padang gurun untuk dicobai Tuhan Yesusnya. Tapi karena Roh Kudus inilah yang menguatkan Yesus. Kalau kalian tahu ceritanya, ya Tuhan Yesus dibawa ke pelataran yang tinggi, sekaligus disuruh lompat, maka malaikat pasti akan menadah engkau. Itu terus yang jika engkau lapar, engkau ubah batu menjadi roti, kayak gitu. Terus akan kuberikan semua kekayaan di bumi kepada Tuhan Yesus. Itu yang dicoba-coba oleh iblis itu. Tapi Tuhan Yesus menolak semuanya, hebat, luar biasa. Nah, terakhir halaman 38. Terakhir, gitu. Menjelang kematiannya, kebangkitan dan kembalinya Yesus ke surga, ia menjanjikan seorang penolong bagi murid-murid dan semua pengikutnya. Katanya kepada pemimpinnya, penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Dalam bahasa Yunani, bahasa yang digunakan untuk menulis kitab-kitab Perjanjian Baru, Roh Kudus disebut sebagai Parakletos nih. Hati-hati, biasanya singular waktu Parakletos itu yang disebut Roh Kudus di dalam bahasa Yunani, di dalam kitab Perjanjian Baru gitu. Kenapa Perjanjian Baru bahasa Yunani? Karena pada saat Perjanjian Baru inilah bangsa Yahudi itu kan dijajah oleh orang-orang Romawi, oleh Yunani gitu. Jadi penulisan pada saat Perjanjian Baru menggunakan bahasa Yunani. Kalau Perjanjian Lama itu bahasa Aram, bahasa Ibrani gitu. Nah, ya, yang artinya dipanggil untuk menolong, menasihati kita. Dengan demikian maka Roh Kudus akan menjalankan peranannya sebagai pengganti Tuhan Yesus yang secara fisik sudah kembali ke surga di bumi gitu. Jadi pengganti Tuhan Yesus di bumi gini di kita sekarang ini gitu. Jadi pengganti Tuhan Yesus yang ada di bumi ini. Tuhan Yesus yang sudah kembali ke surga gitu. Nah, tapi untuk menggantikan peranan Tuhan Yesus di bumi ini dikirimlah Roh Kudus. Dalam surat 2 Korintus, Paulus banyak menceritakan pengalamannya yang berat dan penuh dengan penderitaan. Ada dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit, kami habis akal, namun tidak putus asa, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Wow, ini sangat amat luar biasa. Kematian Tuhan Yesus tuh ada pada waktu itu. Misionaris ini gitu. Jadi maksudnya kematian Yesus itu kan yang sangat amat berat tuh. Nah, mereka mengalami itu tuh supaya kehidupan Yesus itu, kebangkitan Tuhan Yesus itu di dalam kehidupan, di dalam tubuh mereka itu, di dalam hati mereka itu semakin nyata gitu. Dia semakin banyak mengalami penderitaan, pencobaan, dan dari situlah dia ingin banget Tuhan Yesus melakukan karyanya itu di dalam kehidupan mereka, seperti itu. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini gitu. Maka demikianlah maut dia di dalam diri kami dan hidup dia di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata gitu. Jadi maksudnya karena kita sudah percaya, makanya kita berkata-kata. Jadi karena saya sudah percaya Tuhan Yesus, maka saya mengajarkan ini kepada kalian. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya gitu. Jadi maksudnya ini membangkitkan bersama-sama Yesus itu jadi pada waktu mereka
mengalami penindasan, itu mereka dimuliakan gitu. Jadi ya, ia telah membangkitkan Tuhan Yesus dan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Dia gitu. Jadi membangkitkan Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah ke surga gitu. Jadi maksudnya membangkitkan mereka ini, para penginjil ini bersama-sama Yesus. Jadi maksudnya adalah bahwa hidup dan mati mereka itu tuh sudah untuk Kristus Yesus gitu. Jadi matinya mereka ya udah mati demi Kristus, hidup dan bangkitnya pun untuk Kristus kayak gitu. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya gitu, karena mereka sudah dimuliakan dengan dalam penginjilan itu, maka mereka spesial gitu menghadap kepada dirinya. Kita pun harus bisa seperti itu. Hidup kita harus mau seperti hidup militan gitu, jangan lenje gitu kan. Kalau hidup kita sudah militan tetapi kita tetap percaya sama Yesus, dan kita nanti semakin gitu, semakin baik, dan kita bisa berhadapan gitu. Jadi terangkat ke surga, pokoknya hidup kita sudah dimuliakan gitu. Jadi karena kita sudah menjalankan apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan Tuhan Yesus mau, seperti itu. Nah, ini ada di 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 14. Nah, ini tugas kalian selanjutnya adalah kehidupan Paulus dengan pelayanannya memang tidak berjalan dengan mudah dan mulus gitu. Ada banyak tantangan dan ancaman yang harus dihadapi. Kata-katanya sendiri menunjukkan semuanya gitu. Kami ditindas, kami habis akal, kami jadinya, kami diempaskan. Pernahkah kamu mengalami hal yang sama dalam hidupmu sebagai remaja orang Kristen? Kalau iya, dapatkah kamu memberikan contohnya dan menceritakan kepada teman-teman? Jadi gini aja, simpelnya adalah bahwa kalian tugas kedua selanjutnya adalah tulis tugas ini. Pernahkah kalian mengalami penindasan atau penganiayaan atau apa demi Kristus gitu? Entah itu kalian dikucilkan, dihina atau diejek-ejek gitu. Orang Kristen kafir itu. Kalau pernah kalian tuliskan, ceritakan, lalu kumpulkan. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya, dan mohon maaf bila saya kurang baik dalam menyampaikannya, karena jujur saya lagi kurang fit gitu. Saya lagi kurang enak badan, tapi ya saya tetap mau memberikan yang terbaik buat kalian, tetap mau totalitas buat kalian. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas pembahasan materi kali ini. Tuhan Yesus, dan Tuhan tetap ajarkan anak-anakmu tentang bagaimana pentingnya kasih, dan Tuhan Yesus berikan hikmat dan pengetahuan bagi mereka tentang Roh Kudus Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami telah selesai berbicara, Engkau memberkati anak-anakmu, dan Engkau memberkati keluarga anak-anak SMP dalam Tuhan Yesus. Ampunlah kesalahan kami dan dosa-dosa kami Tuhan, kami berdoa hanya di dalam Tuhan Yesus ya. Amin. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, tetap jaga kesehatan, dan God bless.